Di padang pasir yang tandus, Rick terlempar beberapa kaki dalam pertempuran, merasakan kekhawatiran serius bahwa dia mungkin akan mati. Tepat pada saat itu, para gurunya muncul dari balik asap, dan bukannya memberikan pertolongan pertama, mereka memuji kemajuan besar Rick selama pelatihan 2 tahun terakhir. Mereka mengatakan bahwa Rick kemungkinan besar akan lulus ujian petualang peringkat E tanpa masalah. Meskipun pujian itu dihargai, Rick masih membutuhkan perawatan medis. Petualang di dunia ini biasanya adalah para pemuda karena beban fisik yang besar. Namun, ada juga orang dewasa yang tidak menyerah pada impian mereka dan terus berjuang. Itulah alasan mengapa Rick ingin mengikuti ujian masuk. Rick pergi ke resepsionis dan meminta tiket ujian. Namun, saat petugas resepsionis memeriksa detailnya, dia mengenali Rick dan dengan bersemangat berkata, "Kamu yang waktu itu kan?" Rick awalnya tidak mengenalinya, tetapi segera mengingat bahwa mereka terakhir kali bertemu 2 tahun yang lalu. Mereka pernah menjadi rekan kerja, dan dia terkejut ketika Rick tiba-tiba berhenti bekerja. Lebih terkejut lagi ketika mendengar bahwa Rick berhenti bekerja untuk menjadi petualang. Rick merasa sedikit malu, karena biasanya orang seusianya yang berusia 30-an tidak menjadi petualang. Biasanya, orang memulai di peringkat J saat remaja, dan naik ke peringkat E dalam 1 atau 2 tahun. Petugas resepsionis bertanya apa yang Rick lakukan selama 2 tahun terakhir. Rick menjelaskan bahwa dia berlatih di gunung bersama para gurunya. Tepat saat itu, seorang pemabuk biasa datang ke meja resepsionis dan mulai menggoda petugas resepsionis. Meskipun petugas menolak dengan alasan masih bekerja, pria itu tidak menerimanya dan mulai agak kasar. Rick lalu campur tangan menarik pria itu dan dengan sedikit dorongan di perut membuatnya pingsan seketika. Petugas resepsionis meminta maaf atas gangguan pemabuk itu, tetapi Rick yang pernah menjadi petugas resepsionis mengatakan itu tidak masalah. Dia masih tidak mengerti mengapa Guild menyediakan alkohol di sini. Setelah menerima nomor ujiannya, saat Rick keluar, pelayan Renette menyambutnya. Dia bertanya kepada Rick apakah pendaftarannya sudah selesai, dan Rick mengonfirmasi bahwa sudah selesai serta berterima kasih karena dia menunggu. Sementara itu, dia menatap dada besar Renette. Renette menyadari hal itu dan menegurnya. Rick mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan berbicara tentang kegembiraannya untuk ujian. Di dalam, para petualang lain terkejut melihat jejak tangan di armor si pemabuk. Armor itu terbuat dari baja berkepadatan tinggi, sehingga orang yang melakukannya pasti memiliki kekuatan besar. Tepat saat itu, 2 pria masuk dan mengenali si pemabuk dari foto buronan yang pernah mereka lihat. Namanya Domorold, seorang petualang peringkat A yang dicari atas 30 kasus penyerangan. Petugas resepsionis tahu bahwa Rick yang melakukannya, dan dia benar-benar bisa mengalahkan petualang peringkat A, maka dia mungkin memiliki kualifikasi yang berlebihan. Sementara itu, Rick menjalani pemeriksaan fisik dan tingginya diukur sekitar 5 kaki 8 inci, sekitar 173 cm. Para dokter terkejut bahwa Rick mengikuti ujian ini pada usia 32 tahun. Setelah itu, semua peserta ujian dibawa ke ruangan berikutnya dan diminta untuk meletakkan tangan di bola kristal untuk mengukur kekuatan mental mereka. Bola kristal ini akan bersinar sesuai dengan level mana yang dimiliki seseorang. Saat peserta lain menyentuhnya, masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi paling tinggi hanya peringkat C. Namun, saat giliran Rick, bola kristal hampir tidak bersinar dan penguji memberi Rick nilai F untuk ujian mananya. Peserta lain mulai mengecek skor mana Rick yang rendah, tetapi saat peserta berikutnya dipanggil, bola kristal tiba-tiba pecah. Ujian berikutnya adalah mengukur kekuatan serangan peserta dengan instruksi untuk memukul batang hijau sekuat mungkin. Batang ini adalah kantong lendir khusus yang bisa menyerap banyak benturan tanpa khawatir rusak. Rick teringat saat berlatih dengan kantong lendir. Salah satu gurunya pernah berkata bahwa dia harus bisa menghancurkan kantong lendir emas hanya dengan kepalan tangan. Kantong emas sekeras taring naga, sehingga Rick mengira itu tidak mungkin. Tetapi gurunya dengan mudah menghancurkannya dalam 1 pukulan. Melihat itu, Rick memutuskan bahwa untuk menjadi petualang, dia setidaknya harus mencapai itu dan mulai berlatih memukul hingga 50.000 kali sehari. Kembali ke masa kini, para peserta mulai mengantri untuk memukul kantong dengan sekuat tenaga. Setelah orang pertama menendang, berikutnya yang dipanggil adalah putra kedua keluarga Deremut yang dikabarkan memiliki kekuatan sihir setara dengan petualang peringkat C meskipun baru berusia 11 tahun.
Saat anak itu memulai, dia melafalkan mantra Hellflame. Dan semua orang, termasuk Rick, terkejut. Rick terkejut karena mantranya sangat kecil. Bola api ditembakkan dan mengenai targetnya, para juri terkesan dengan kekuatannya. Tetapi Rick semakin terkejut. Sebab bola api yang dilemparkan oleh guru sihirnya jauh lebih mematikan. Rick berpikir bahwa bola api anak itu sama kuatnya dengan bola api gurunya, tetapi diperkecil agar tidak menghancurkan bangunan. Saat ujian kekuatan serangan berlanjut, akhirnya giliran Rick tiba. Saat dia mendekati kantong lendir, penguji menarik perhatiannya dan bertanya, "Benarkah kamu sudah berusia lebih dari 30 tahun?" Rick menjawab, "Iya." Dan penguji berkata, "Di usia seperti itu melakukan hal ini tidak mungkin." Dia menjelaskan bahwa pelatihan tidak efektif kecuali dimulai sejak dini dan menyarankan Rick untuk berhenti sebelum mempermalukan dirinya lebih jauh karena hasil ujian mananya buruk. Rick tahu orang-orang menganggapnya tua dan dia benar-benar merasa ingin menyerah. Tetapi dia telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Dia telah berlatih dengan keras memukul kantong lendir sampai buku-bukunya berdarah. Semua rasa sakit itu harus memiliki makna. Meskipun ada hambatan usia, dia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Saat Rick melayangkan pukulan, kantong itu terlempar, menembus dinding dan terbang keluar. Semua orang terkejut, termasuk Rick yang tidak menyangka kantong itu sekuat itu. Anak laki-laki itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan matanya dan merasa frustrasi dengan keberhasilan Rick. Ini seharusnya menjadi panggung cemerlangnya. Namun, spesialisasinya sebenarnya adalah sihir pertahanan, sehingga dia bersumpah akan mengungguli Rick di ujian berikutnya. Ketika ujian berikutnya dimulai, Rick telah menahan mantra alam keempat peringkat E, dan anak itu kehilangan kata-kata. Para penguji terkesan dengan teknik pertahanan Rick, E, dan Rick merasa bersyukur. Dia memberikan yang terbaik. Instruktur mengira Rick belum benar-benar menunjukkan semua kemampuannya, karena sejauh ini dia hanya menggunakan mantra alam pertama untuk bertahan dan menyarankan menggunakan mantra pertahanan tingkat lebih tinggi. Namun, Rick mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan mantra lain, jadi ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Penguji tidak percaya bahwa Rick hanya bisa menggunakan mantra pertama, karena pengendalian mananya sangat presisi. Namun Rick yakin bahwa dengan mantra pertama saja, dia bisa menghadapi apapun yang dilemparkan oleh penguji. Penguji merasa terhina secara pribadi dan bersiap untuk menggunakan mantra kelima agar tidak diremehkan oleh Rick. Saat dia melafalkan mantra dan mengeluarkan shock cyclone, gelombang kejut besar bergema di seluruh kerajaan. Beberapa menit kemudian, Sylvester tiba di pusat ujian untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia terkejut karena penguji tidak ada, tetapi petugas resepsionis memberitahu bahwa seorang petualang peringkat F menghancurkan kantong lendir dengan tangan kosong dan berhasil menahan mantra alam kelima hanya dengan menggunakan mantra pertahanan dasar. Sylvester mengira itu lelukon, tapi petugas resepsionis serius. Saat ini, Rick sedang mengikuti ujian tertulis dengan penuh percaya diri. Setelah ujian selesai, Rick beristirahat bersama Renette yang bertanya bagaimana ujian tertulisnya. Rick dengan yakin mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan nilai 100% karena dia telah bekerja sebagai petugas resepsionis guild selama 14 tahun, sehingga dia yakin tidak mungkin gagal. Namun, dia masih tidak tahu apakah nilai keseluruhannya cukup untuk lulus ujian. Renette bertanya apakah Rick khawatir dengan nilai ujian praktiknya, tetapi Rick merasa dia berhasil di semua kategori. Namun, karena mendapat nilai F di ujian mana, dia tidak yakin bagaimana itu akan mempengaruhi peluang kelulusannya. Renette meyakinkan Rick bahwa dengan semua pelatihan yang dia lakukan untuk ujian ini, dia pasti akan baik-baik saja. Namun, tidak lama kemudian, anak laki-laki dari tadi datang dan memarahi Rick karena terlalu berhasil dalam ujian. Rick tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia berpikir Fried tersesat dan menawarkan bantuan. Fried yang menangis karena Rick mengunggulinya berkata bahwa dia seharusnya menunjukkan keterampilan luar biasa kepada semua orang. Tetapi sekarang Rick telah mengambil sorotannya. Rick mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengambil sorotan Fried. Tetapi saudara perempuan Fried, Angelica Delamut, sudah tiba dan segera memarahi Rick ketika melihat adiknya menangis. Ketika Rick bertanya apakah dia kerabat Fried, Angelica memperkenalkan dirinya. Dan Fried langsung mengatakan bahwa pria 40 tahun ini telah merusak harinya.
Rick dengan marah mengatakan bahwa dia masih berusia 30 tahun, tetapi Angelica dan Freed terus memanggilnya pria 40 tahun. Akhirnya, Angelica melempar sarung tangan kepada Rick untuk menantangnya berduel, tetapi Rick tidak menyadari bahwa adalah tanda tantangan dan hanya mengambilnya agar tidak kotor. Sayangnya, menurut kebiasaan bangsawan, mengambil sarung tangan berarti menerima tantangan duel. Angelica dengan senang hati mengatur tempat duel dan mengatakan bahwa dia sangat senang bisa menghukum Rick karena membuat adiknya menangis. Namun ini harus dilakukan sesuai dengan aturan. Dalam duel kerajaan Valheim, pemenang dapat menetapkan penalti di mana yang kalah harus mengabdi seumur hidup. Angelica adalah seorang ksatria kerajaan kelas 2, tetapi Rick tidak tahu seberapa kuat ksatria kelas 2 itu. Rynette menjelaskan bahwa itu setara dengan peringkat B. Rick tahu seberapa besar peringkat B dan memohon agar Angelica tidak terlalu keras padanya agar dia tidak mati. Rick tidak bisa membayangkan melawan lawan peringkat B, mengingat dia sendiri masih peringkat F. Rynette mengingatkan Rick untuk percaya pada latihan yang dia jalani selama 2 tahun terakhir. Tiba-tiba, kilas balik dari latihan keras yang dia alami membanjiri pikirannya dan dia merasa mual. Rick mengutuk Rynette karena mengingatkan dia akan penyiksaan itu, tetapi Rynette mengingatkannya bahwa jika bisa melewati itu, dia tidak akan memiliki masalah menghadapi Angelica. Setelah semua, dia adalah anggota dari kelompok terkuat di benua ini, jadi dia harus lebih percaya diri. Rick menyadari bahwa Rynette benar dan mendekati Angelica tanpa rasa takut. Angelica yakin bahwa dia jauh lebih kuat dari Rick, jadi dia berjanji untuk tidak terlalu keras padanya agar dia tidak mati dan mulai mempersiapkan serangan. Dia menggunakan blink step untuk berlari cepat di depan Rick, menunjukkan kecepatannya. Kecepatannya membuatnya mendapatkan gelar Angelica si Kilat, tetapi Rick terkejut bukan karena alasan yang Angelica kira. Angelica berkata bahwa dia akan mengalahkan Rick dengan serangan berikutnya dan menggunakan blink step lagi. Tetapi saat dia mendekati Rick tidak percaya bahwa gerakannya terlalu lambat. Ternyata gelar si Kilat yang diberikan padanya sangat berlebihan. Gerakannya lebih lambat daripada lari biasa Rick. Rick dengan mudah menghindari serangannya, dan Angelica melanjutkan serangannya tetapi tidak percaya bahwa petualang peringkat F bisa mengikuti kecepatannya. Faktanya, satu-satunya yang bisa bereaksi terhadap kecepatannya sejauh ini adalah penyihir kelas 1. Dia merasionalisasi bahwa Rick hanya beruntung dan bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dia menggunakan blink step lagi, tetapi bagi Rick, dia masih terlihat lambat. Rick mulai bertanya-tanya bagaimana Angelica bisa naik ke peringkat B. Dia mulai menyadari bahwa mungkin dia sebenarnya cukup kuat, tetapi saat dia bersiap untuk menghindari serangan Angelica tersandung batu dan jatuh ke belakang. Rick kesulitan menghindari serangan karena tidak bisa memprediksi gerakan Angelica. Ketika Angelica tersandung dan berhenti, Rick merasa tidak bisa lagi menyebut dirinya kuat. Dia sama sekali tidak siap menghadapi serangan itu, dan ternyata Angelica juga tidak merencanakannya. Angelica berusaha tetap tenang dan mengatakan bahwa dia terkesan Rick bisa menghindari serangan terakhirnya, meskipun sebenarnya itu tidak disengaja. Angelica berjanji akan bergerak lebih cepat dan menggunakan teknik khusus untuk bergerak 3 kali lebih cepat dari biasanya. Namun, meskipun kecepatannya meningkat 3 kali lipat, Rick masih merasa Angelica terlalu lambat. Rick memutuskan untuk tidak menyerang sembarangan karena tidak tahu trik apa lagi yang dimiliki Angelica. Dia fokus menghindar dan Angelica terkejut bahwa Rick masih bisa mengimbanginya. Angelica hanya bisa menggunakan teknik itu 2 kali lagi, jadi dia menyiapkan serangan terakhirnya dengan kekuatan penuh. Namun dia tersandung lagi dan Rick berusaha memukulnya, tetapi malah membuat lubang besar di tanah. Angelica menyadari bahwa jika pukulan itu mengenainya, dia mungkin akan mati. Sehingga dia mulai curiga tentang identitas asli Rick. Rick menjelaskan bahwa dia hanyalah mantan petugas resepsi yang menjadi petualang. Dia ingin melanjutkan pertarungan dengan Angelica, tapi Angelica cepat-cepat menyerah untuk menyelamatkan nyawanya. Rick tidak mengerti mengapa Angelica menyerah, tetapi karena Angelica menyerah, dia menjadi pemenang dan sesuai dengan penalti yang ditetapkan Angelica. Dia harus mengabdi pada Rick seumur hidup. Angelica lupa tentang penalti itu dan segera melarikan diri setelah menyadarinya. Rick tidak terlalu memikirkan alasan Angelica menyerah, dan dia kembali untuk memeriksa hasil ujian yang akan segera diumumkan.
Saat itu, Renette memberitahu Rick bahwa para guru lainnya akan datang untuk melihatnya. Rick panik karena kehadiran mereka selalu menimbulkan masalah. Inilah akhir dari episode pertama. Rick dan Renette kembali ke pusat ujian untuk saat ini. Dan mereka diberitahu bahwa hasilnya akan segera diumumkan melalui tiket ujian mereka. Jika lulus, tiketnya akan bercahaya biru, dan dia akan diizinkan untuk melanjutkan ke tahap kedua ujian. Tapi selain itu, berarti kandidat tersebut gagal. Rick sangat khawatir bahwa dia mungkin gagal ujian, jadi Renette mencoba meyakinkannya bahwa dia sudah melakukan dengan baik dalam ujian tersebut. Rick merasa Renette baik karena mencoba membuatnya merasa lebih baik, dan jika dia 10 tahun lebih muda, dia benar-benar akan menikahinya. Tetapi Renette juga memiliki sisi menakutkan saat dia mengancam akan melipat gandakan pelatihannya jika Rick gagal dengan cara apapun. Tiba-tiba, kartu Rick mulai bercahaya, jadi dia mengangkatnya dengan penuh harapan dan dia sangat senang mengetahui bahwa dia berhasil lulus ujian pertama. Dia keluar dari ruangan itu bersama Renette, tetapi saat dia melangkah keluar, aroma yang sangat tidak enak mengisi hidungnya. Dia melihat seorang pria kaya berjalan lurus menuju Renette, dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai putra tertua dari keluarga Diremut, Raster Diremut. Rick sudah harus berurusan dengan dua anggota keluarga Diremut sebelumnya, tetapi kali ini, Raster ada di tengah-tengah ujian, dan dia harus berurusan dengan dua anggota keluarga Diremut. Rick mencoba memperkenalkan dirinya kepada Raster, tetapi Raster tidak tertarik berurusan dengan pria berusia paruh baya yang berotot seperti Rick. Jadi dia kembali berbicara dengan Renette dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat jatuh cinta pada kepribadiannya. Maaf, dia bermaksud kepribadian Renette dan ingin Renette datang bersamanya agar bisa menjadi istri kedua. Disitulah Rick menarik batasnya karena dia tidak ingin kehilangan Renette kepada seseorang seperti Raster. Jadi dia berdiri di depan Renette dan mengatakan bahwa Renette adalah pacarnya, sehingga Raster tidak punya hak lagi untuk mendekatinya. Raster melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa Rick sedang memegang kartu ujian, yang berarti dia masih berada di peringkat F, dan Raster merasa lucu bahwa seseorang seumur Rick masih berada di peringkat terendah. Rick mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Raster juga terlalu tua untuk mengikuti ujian karena terlihat setidaknya berusia 25 tahun. Tetapi Raster hanya tertawa dan mengatakan kepada Rick bahwa dia tidak datang sebagai peserta ujian. Dia sudah lulus ujian ini ketika dia berusia 15 tahun, jadi sebenarnya dia adalah petualang peringkat A, dan dia di sini sebagai instruktur untuk bagian kedua ujian. Merasa telah menegaskan dominasinya atas Rick, Raster kembali kepada Renette dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengannya untuk makan malam, tetapi Renette menolaknya dan mengatakan bahwa satu-satunya pria yang akan dia temani adalah Rick, terutama setelah jumlah parfum yang tidak manusiawi yang disemprotkan Raster ke dirinya. Raster marah dan tidak bisa menerima bahwa Renette tidak mau pergi dengannya. Jadi dia bersumpah bahwa jika dia berakhir mengawasi ujian Rick, dia akan memastikan Rick menderita sebanyak mungkin. Dan itu pasti akan membuat Renette mencintainya sepenuhnya. Setelah Raster pergi, Rick berdoa agar tidak harus berurusan dengan Raster selama ujian. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Renette masih bergantung padanya, dan itu membuatnya melompat kembali dalam kebingungan. Dia meminta maaf kepada Renette karena tiba-tiba menyebutnya pacarnya. Tetapi Renette mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menyesal karena dia melakukannya untuk mengusir Raster, dan itu membuatnya sangat bahagia. Sementara itu, Raster sedang meradang karena tidak bisa membuat Renette menjadi istri keduanya, dan dia kehilangannya kepada pria paruh baya. Tiba-tiba, kedua saudaranya berlari mendekatinya. Fried mengatakan bahwa seorang pria tua mengganggunya selama ujian, sementara Angelica mengeluh bahwa pria tua itu mengalahkannya dalam duel dan ingin membuatnya menjadi pelayannya. Kedua saudara itu sekarang menjalin hubungan, meskipun awalnya Angelica adalah orang yang bertaruh untuk memulainya. Cara mereka menyampaikannya membuat terdengar seolah mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, Raster marah karena seseorang berani merendahkan keluarganya seperti ini. Namun, ketika dia tahu bahwa pelakunya adalah Rick, dia tersenyum licik karena sekarang dia punya alasan untuk membalas dendam. Beberapa saat kemudian, pertempuran tiruan akan dimulai, dan Rick sangat gugup menghadapinya. Renette memintanya untuk memastikan dia menahan diri selama ujian, tetapi Rick masih merasa lemah.
Jadi dia tidak mengerti mengapa dia harus menahan diri melawan orang-orang yang seharusnya lebih kuat darinya. Rick masih harus khawatir tentang Raster, karena kan mengerikan jika Raster yang bertanggung jawab atas ujiannya. Tiba-tiba, Rick dan Rinette bertemu dengan seorang pria bernama Lynx, dan dia mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas ujian Rick. Rick langsung bersorak karena itu adalah satu hal lagi yang tidak perlu dia khawatirkan. Lynx melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia kagum Rick ingin beralih profesi menjadi petualang di usianya yang sudah lanjut, tetapi bukan berarti itu hal buruk. Bahkan, dia percaya itu menginspirasi bahwa Rick masih memiliki tekad untuk mengejar mimpinya, dan dia bisa merelatikannya karena mereka sebaya. Lynx menjadi petualang saat berusia 24 tahun, tetapi dalam 20 tahun sejak itu, dia hanya mencapai peringkat B. Tetapi jika dia ingin mencapai tujuannya, dia perlu mencapai peringkat E. Melihat Rick bekerja begitu keras telah memotivasinya untuk melakukan yang terbaik juga, dan dia sangat antusias untuk menguji Rick dalam pertempuran tiruan yang akan datang, meskipun dia tidak akan memperlakukan Rick dengan mudah. Namun di tikungan lain, kita melihat Raster mengintai dengan rencana jahat di dalam pikirannya. Ketika Rick dan Lynx berpisah, Lynx turun tangga gelap, dan tiba-tiba Raster muncul di belakangnya. Dia menyadari bahwa Raster lah yang bertanggung jawab atas ujian tersebut, dan Raster datang dengan sebuah proposal yang juga mengancam. Sementara itu, Rick dan Rinette menunggu di ruang ganti, dan Rick tampaknya dalam suasana hati yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, semua karena dia mendapatkan Lynx sebagai instruktur. Namun, sesaat kemudian, seseorang datang untuk mengumumkan bahwa Lynx tiba-tiba sakit. Jadi dia tidak akan bisa bertindak sebagai instruktur lagi. Sebagai penggantinya, Raster ditugaskan untuk mengambil alih ujian Rick, dan Rick mulai panik. Rinette menyebutkan bahwa Raster pasti telah memutarbalikkan beberapa hal ilegal untuk membuat ini terjadi. Dan karena dia terkait dengan Angelica dan Fried, mungkin dia mendam dendam terhadap Rick. Para peserta ujian lainnya dalam ruangan mulai membicarakan betapa mengerikannya memiliki Raster sebagai instruktur ujian. Meskipun dia anggota terhormat keluarga Dyremut, dia juga dikenal karena betapa senangnya dia mengganggu petualang peringkat F. Setiap tahun, dia memilih petualang tertentu untuk diganggu dan melakukan segala yang dia bisa untuk membuat mereka gagal. Hal ini buruk bagi Rick karena Raster pasti sangat membenci dirinya saat ini. Kemudian ketika Raster di luar sedang menyiksa seorang peserta ujian acak, dia melepaskan serangan-serangan es dan menghantam orang itu sampai pingsan. Tetapi tepat saat dia menghina peserta ujian karena lemah, kesenangannya terganggu saat dia menerima pesan dari pengawal elit. Sementara itu, Rick berjalan-jalan di dalam ruangan karena sebentar lagi gilirannya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Raster. Rinette tidak mengerti mengapa Rick begitu khawatir karena menurutnya, Rick hanya perlu mengalahkan Raster. Namun, Rick merasa bahwa mengalahkan Raster adalah hal yang tidak mungkin, karena Raster adalah petualang peringkat A yang dihormati, sedangkan Rick hanya peringkat F. Dia percaya bahwa dia akan mati jika harus menghadapi Raster. Tetapi jika dia mundur, dia harus melakukan pelatihan 3 kali lipat dari biasanya. Rinette berdiri di depan Rick dan bertanya apakah dia benar-benar tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Dia dengan tulus percaya bahwa dia adalah petualang yang tidak memadai karena beralih ke pekerjaan ini terlambat dalam hidupnya. Dan semua orang selalu mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu tua untuk melakukannya. Tetapi Rinette mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh membiarkan pendapat orang lain mengguncang kepercayaan dirinya karena yang penting adalah bahwa dia percaya padanya. Meskipun Rick tidak bisa percaya pada dirinya sendiri, dia ingin dia percaya pada penilaian Rinette ketika dia mengatakan bahwa dia bisa menang. Rick berterima kasih atas kata-katanya yang baik dan mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih percaya diri sekarang. Tepat pada saat itu, seorang anak berjubah mendekati Rick dan menawarkan ramalan gratis padanya. Dia dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang mencurigakan di sini. Jadi meskipun ini semua sangat mencurigakan, Rick memutuskan untuk melanjutkannya. Namun, tepat saat Rick akan duduk, Rinette melihat lingkaran sihir di kursi itu. Jadi dia mencoba memperingatkan Rick bahwa itu adalah perangkap, tetapi dia terlambat karena Rick langsung dipindahkan secara instan. Setelah itu, anak itu melepaskan jubahnya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Fried.
dan dia sangat puas dengan dirinya sendiri karena berhasil menipu Rick jatuh ke dalam perangkapnya. Tetapi seharusnya dia juga mempertimbangkan untuk merencanakan teleportasi untuk dirinya sendiri. Rinette marah sekali, menembak lubang melalui dinding sambil memegang Fried dengan keras. Dia menanyakan kepada Fried di mana Rick dipindahkan. Awalnya Fried enggan memberitahunya, tetapi setelah Rinette memotong bulu matanya dan mengancam akan menusuk matanya, Fried akhirnya mengakui bahwa sihir teleportasinya hanya dapat mengirim seseorang maksimal 100 meter jauhnya, sehingga Rick masih berada di dekatnya. Sementara itu, Rick tiba-tiba muncul di tepi sungai di belakang pusat pelatihan dan dia bingung bagaimana dia bisa terjebak di sana. Dia mencoba mencari jalan keluar tetapi tidak menemukan apapun dan tidak tahu bagaimana dia bisa berakhir di sini. Pada saat yang sama, pengawal elit muncul dan memberitahu Rick bahwa mereka telah mendapat perintah untuk menyerangnya. Mereka adalah pengawal elit keluarga Diarmuid, membuat Rick sadar bahwa Raster dan yang lain pasti ada di balik ini. Mereka ingin mencegah Raster terlibat langsung dengan menghalangi Rick ikut dalam ujian ini. Rick menyebut mereka tidak tahu malu mencoba menghalanginya dan membuatnya gagal ujian, tetapi pemimpin pengawal mengoreksinya bahwa ini adalah serangan terkoordinasi. Di antara pengawal elit itu, ada petualang peringkat B dan A, membuat Rick merasa sangat kalah. Saat Rick memikirkan apa yang harus dilakukan, dia melihat beberapa orang berdiri di tepi sungai dekatnya. Setelah memperhatikan lebih dekat, dia sadar bahwa mereka adalah anggota senior dari partainya sendiri, yang membuatnya bahkan lebih cemas daripada pengawal elit. Anggota partainya melompat turun untuk bertanya kepada Rick mengapa dia di sini saat seharusnya ikut ujian. Khawatir akan pengawal elit, Rick memberi alasan bahwa mereka hanya membantunya bersiap-siap. Broxton menawarkan untuk bergabung dengan mereka dalam latihan, tetapi Rick tahu betapa menakutkannya berlatih dengan Broxton, sehingga dia mencoba memperingatkan pemimpin pengawal elit agar semua orang pergi sebelum situasi memburuk. Pengawal elit mencoba mengusir Broxton, tetapi pemimpin mereka tidak serius dan memerintahkan timnya untuk membunuhnya. Ketika salah satu dari mereka mencoba menyerang Broxton dengan pedangnya, pedang itu hancur berkeping-keping. Broxton hanya berdiri dengan wajah datar, memuji kekuatan tubuh lawannya, tetapi kecewa pada kelemahan senjatanya yang tidak cukup kuat. Pria itu marah dan mencoba menyerang dengan tinjunya, tetapi Broxton dengan mudah menggenggam tangannya dan memerasnya sampai tangannya berubah ungu. Namun, Broxton menjaminnya bahwa dia bisa menyembuhkan tangan yang cedera tersebut dengan sihir penyembuhan. Pemimpin pengawal elit mulai menyadari kesalahannya menyerang mereka dan mulai menghargai kekuatan sebenarnya dari kelompok tersebut. Sementara itu, Mizet bertanya kepada Rick, apakah pengawal elit benar-benar datang untuk menantangnya? Rick mengonfirmasi hal tersebut dan Mizet memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Dia kemudian mengeluarkan senapan Super Fire Barrel MK3-nya dan menembak semua orang yang berada dalam jangkauan, membuat mereka tersungkur di tanah. Rick berteriak padanya karena telah membunuh semua orang padahal dia bilang akan menyelesaikan ini dengan damai. Tetapi Mizet mengklaim bahwa mungkin belum ada yang mati. Salah satu orang mencoba menyandera Alice untuk mendapatkan keunggulan, tetapi dia tidak menyadari betapa besar kesalahannya. Bahkan Broxton menyarankannya untuk mundur perlahan dari Alice jika dia ingin mati. Tetapi orang itu tidak mendengarkan dan memukul Alice agar dia diam, dan nasibnya sudah ditentukan saat itu, karena Alice langsung menghilangkannya. Anggota lain dari penjaga elit tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi, tetapi pemimpin mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia memberitahu mereka bahwa gadis vampir itu adalah seorang ajaib yang merupakan penyihir terkuat di dunia. Meskipun baru berusia 10 tahun, Alice Draco. Mizet adalah seorang dwarf yang sangat ahli dalam teknologi sehingga dia bisa menciptakan teknologi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sementara Broxton adalah seorang Orsi dengan kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Mereka semua adalah petualang peringkat S, artinya mereka memiliki kekuatan yang luar biasa di atas rata-rata. Dan lebih dari itu, mereka adalah bagian dari kelompok petualang yang terdiri dari petualang peringkat S atau Chalcum Fist. Pemimpin mereka tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan orang-orang sekuat ini secara langsung. Karena itu, dia memutuskan untuk bertindak bijak dan segera pensiun dari penjaga elit.
Sementara itu, anggota penjaga elit yang tersisa harus menghadapi Alice, sementara Rick berusaha untuk fokus pada ujiannya. Setelah menangani Freed, Rick kembali ke Renette dan mereka segera menemukan Lynx yang sangat terluka. Sebelumnya, Raster telah menjebak Lynx dan menanyakan mimpinya. Ketika Lynx menjawab bahwa dia ingin membangun sekolah untuk anak-anak di desanya, Raster tidak peduli dan memukul Lynx karena berani bermimpi besar. Raster melakukan ini untuk memberi kesempatan pada Rick, yang membuat Rick sangat marah. Meskipun end record sebelumnya, sekarang Rick hanya memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Raster. Demikianlah akhir dari episode kedua. Di tribun, seorang pria bernama Adolf menyaksikan ujian E-Rank dan menjelaskan 4 kemampuan dasar kepada kami. Mereka adalah kekuatan fisik, pengendalian tubuh, cadangan sihir, dan pengendalian sihir. Adolf memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan skor dari 4 kemampuan dasar orang lain dan dia mendemonstrasikannya pada salah satu peserta. Dia memeriksa Raster dan terkejut dengan skornya yang E-Rank. Matanya terasa sedikit tegang karena berbahaya baginya untuk melihat seseorang yang terlalu kuat. Adolf memutuskan untuk memeriksa statistik Rick, tetapi statistiknya begitu luar biasa hingga matanya hampir meledak dan dia berteriak kesakitan. Di dekatnya, Alice dan Renette saling memperkenalkan diri. Anggota lain dari kelompok Renette memanggilnya, jadi dia mengundang Alice untuk bergabung dengan mereka. Alice terkejut melihat seekor orki duduk di sana, dan Renette menolak tawaran Mizet untuk duduk di sebelahnya karena dia tahu bahwa dia memiliki niat buruk. Mizet menawarkan kursi itu kepada Alice setelah dia tertarik padanya, tetapi Renette membawa Alice ke tempat yang aman. Rick akhirnya memasuki arena dan Broxton bertanya kepada Renette bagaimana pendatang baru mereka akan melakukannya. Renette mengungkapkan bahwa dia akan lulus ujian, tetapi Alice menunjukkan bahwa itu tidak akan mudah karena dia melawan Raster. Raster berada di A-Rank dan dia selalu berlebihan untuk mempermalukan semua pendatang baru. Alice terkejut ketika anggota kelompok Rick mengatakan itu tidak akan menjadi masalah. Saudara-saudara Raster bersorak untuknya dan Raster terkesan bahwa Rick berhasil melarikan diri dari penjaganya. Raster menyatakan bahwa dia tidak seperti penjaga lemahnya, tetapi Rick bisa melihatnya hanya dengan melihatnya. Rick bertanya-tanya mengapa Raster menjadi petualang sejak awal. Jadi Raster menjelaskan bahwa dia adalah seorang bangsawan, jadi dia melakukannya hanya untuk meningkatkan statusnya lebih jauh. Dia sebenarnya sudah bosan menjadi petualang dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk berhenti. Rick bisa tahu bahwa orang ini bukan petualang sejati, jadi dia menolak untuk kalah dari orang seperti dia. Raster mulai bertarung dengan serangan level 1, tetapi dia bertanya-tanya apakah Rick ketakutan setelah tidak bergerak sama sekali. Rick tidak takut, karena dia hanya mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Renette menyuruhnya untuk menggunakan 1 menit pertama dari pertarungannya untuk menenangkan diri dan mengamati lawannya. Rick melakukannya, tetapi Raster tidak sabar dan Rick terkejut melihatnya menggunakan sihir level 3 tanpa mantra. Serangan yang sangat kuat itu mengenai Rick, tetapi dia tetap berdiri tegak sambil menganalisis lawannya seperti yang dikatakan Renette. Alice khawatir tentang dia, tetapi Broxton mengatakan bahwa serangan seperti itu tidak ada apa-apanya bagi Rick. Dia menjelaskan bahwa dari 4 kemampuan dasar, cadangan sihir harus dikembangkan sebelum seseorang mencapai usia 20 tahun. Jika tidak ada harapan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Rick menjadi petualang pada usia 30 tahun, jadi cadangan sihirnya sangat rendah. Namun, Broxton memiliki solusi, dan kami melihat ke masa lalu sekali lagi. Broxton memberitahu Rick bahwa satu-satunya hal yang selalu bisa dia andalkan adalah tubuhnya. Dan dia memutuskan bahwa mereka akan berjalan-jalan sedikit ke kota berikutnya. Masalahnya adalah dia mengikat Rick dengan beban raksasa yang masing-masing beratnya 100 kg. Rick merasa ngeri, tetapi Broxton hanya menyuruhnya untuk cepat karena ada sarang monster karnivora di hutan. Untuk menutupi kekurangan cadangan sihirnya, Rick berlatih secara intensif di 3 area lainnya. Raster menyerang Rick dengan sihir level 4 kali ini, tetapi Rick sekali lagi tidak terpengaruh. Broxton kemudian mengungkapkan bahwa untuk kekuatan fisik, dia membangun Rick dari awal. Meskipun Mizet benci melakukan hal-hal yang merepotkan, dialah yang mengajari Rick pengendalian sihir. Mizet mengambil tanggung jawab ini karena dia tidak ingin Rick berubah menjadi tumpukan abu setelah serangan sekali lagi.
Rick dilatih dalam pengendalian tubuh oleh Rionette, dan Alice terkejut mengetahui bahwa hanya pembantu biasa. Rick secara luar biasa menguasai semua pelatihan yang mereka berikan kepadanya, dan sekarang dia berada dalam lingkup S-Rank seperti yang lainnya. Raster melancarkan serangan lain, dan Rionette menjelaskan bahwa Rick tidak menyadari seberapa kuat dirinya. Ini karena tidak peduli pelatihan gila macam apa yang mereka berikan kepada Rick. Mereka selalu mengatakan kepadanya bahwa seorang F-Rank seharusnya bisa melakukannya dengan mudah. Seperti saat Broxton memberitahunya bahwa seorang F-Rank dapat menghancurkan batu besar dengan satu pukulan. Raster mengucapkan beberapa kata-kata kasar saat dia meluncurkan serangan bertubi-tubi, dan Alice merasa ngeri ketika salah satu serangan itu tampaknya menghancurkan Rick. Raster dengan mengejek mengatakan bahwa dia sedikit berlebihan, tetapi dia terkejut ketika Rick muncul tanpa cedera. Raster kesal dengan ketahanan Rick, dan saudara-saudaranya terkejut dengan kekuatan orang tua itu. Raster memperkuat dirinya untuk menyelesaikan pertarungan dengan tinjunya, tetapi Rick dengan mudah memukulnya mundur. Rick sekarang akhirnya mengerti apa yang dikatakan Rionette kepadanya. Raster begitu terobsesi dengan bakat yang ia miliki sejak lahir, ia mengabaikan untuk mengasah dan mengembangkannya. Raster memiliki cadangan sihir yang sangat besar, tetapi ia ceroboh dalam segala hal yang ia lakukan. Melawan lawan seperti Raster, Rick yakin bahwa ia tidak bisa kalah. Raster mengatakan bahwa Rick hanya beruntung, dan saudara-saudaranya terkejut ketika dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir dengan mantra lengkap. Mantra panjangnya menghasilkan serangan bola api besar yang gila, tetapi semua orang terkejut ketika Rick dengan mudah menghentikannya dengan satu tangan. Rick menyatakan bahwa serangan itu terlalu ceroboh, dan Mizet menjelaskan bahwa Rick menggunakan sihirnya dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk memblokir serangan itu. Rick begitu presisi sehingga dia tidak perlu menggunakan sepersejuta dari energi yang digunakan Raster untuk menciptakan serangan itu. Ini berarti bahwa seseorang seperti Rick dengan cadangan sihir yang nyaris tidak ada dapat melakukan hal-hal seperti itu selama mereka memiliki pengendalian sihir yang presisi. Raster terus mengatakan bahwa Rick hanya beruntung dan melancarkan serangan lain. Rick terlalu cepat baginya, jadi Raster harus mengubah tubuhnya menjadi baja untuk menghindari pukulan. Raster akhirnya mengakui bahwa Rick memiliki kemampuan di atas peringkat manapun, tetapi masih mengatakan bahwa keberuntungan memihak Rick. Rick tidak bisa percaya bahwa orang ini masih menolak untuk mengakuinya. Jadi dia menunjukkan bahwa dia bahkan tidak menggunakan sihir. Dia hanya menggunakan pengendalian tubuh. Raster hanya ingin tahu bagaimana Rick bisa menjadi begitu kuat dalam hanya 2 tahun. Tetapi Rick merasa terhina dengan pertanyaan itu ketika dia memikirkan pelatihan menyiksa yang dialaminya. Dia harus berlari melalui ledakan, berenang melalui cairan penangkap monster sampai tersedak, dan dia tidak diizinkan keluar dari sarang naga sampai dia mengalahkannya. Alice merasa ngeri mendengar hanya beberapa bagian dari pelatihan yang dia jalani, karena biasanya seseorang tidak akan selamat dari itu. Dia kemudian terkejut ketika Broxton mengungkapkan bahwa Rick tidak selamat dari itu. Dia kehilangan nyawanya beberapa kali, tetapi penyembuhan Broxton bisa menghidupkan kembali seseorang asalkan diterapkan segera setelah meninggal. Pelatihan yang mengerikan semacam ini memang diperlukan, karena berulang kali merusak dan membangun kembali tubuh seseorang adalah bagaimana mereka menjadi lebih kuat. Mizet juga terkesan dengan bagaimana Rick tetap bertahan, tidak peduli seberapa gila pelatihan itu. Dia mengingat kembali pelatihannya dengan Rick, dan bagaimana dia akan menendang Rick dari gunung, agar dia bisa mengembangkan kemampuan untuk merasakan angin. Tentu saja, ini membuat Rick kehilangan nyawanya berulang kali, dan Broxton harus menghidupkannya kembali. Alice juga sama bersalahnya dengan jenis pelatihan ini, ketika kita melihat bahwa dia akan menghancurkan Rick di bawah batu-batu besar. Pelatihan Rionette melibatkan belajar memotong pohon yang jatuh dengan menggunakan momentum mereka, dan ini menyebabkan Rick kehilangan nyawanya juga. Raster hanya berasumsi bahwa Rick berbohong karena dia menolak untuk percaya bahwa pelatihan yang mengerikan seperti itu benar-benar ada. Dan bahkan jika itu ada, dia tidak bisa melihat ada orang yang cukup termotivasi untuk melaluinya. Jawaban Rick sederhana, mimpinya adalah motivasinya, dan mimpinya adalah untuk mengalahkan monster terkuat di dunia, Kaiser El Sepiot.
Raster dan Fried tertawa terbahak-bahak saat mereka menyebut Rick idiot dan mereka tidak percaya bahwa dia serius. Alice tahu bahwa Kaiser Elsepiot adalah monster utama yang muncul dalam legenda pahlawan Yamato, dan Broxton mengungkapkan bahwa dia adalah tujuan utama kelompok mereka, Oracle Confist. Raster menunjukkan bahwa legenda pahlawan Yamato hanyalah cerita pengantar tidur untuk anak-anak, dan mengalahkan Elsepiot adalah impian seorang anak kecil. Rick tidak peduli apa yang dipikirkan Raster karena mimpinya tidak ada hubungannya dengan dia. Raster setuju dan memutuskan untuk mengakhiri pertempuran mereka. Dia secara mengejutkan menggunakan sihir level 7 untuk menahan Rick. Tetapi dia mengatakan kepada Rick untuk tidak merasa senang dulu. Raster berencana menunjukkan pada Rick seperti apa, seperti bakat sejati. Dia ingin menunjukkan secara sejati dia sangat nyaman. Tapi Raster tidak membuat Rick bisa berbicara omong kosong lagi. Dia menyelesaikan sebuah mantra panjang dan menyatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada semua orang sihir terbisa dimiliki manusia. Sihir gabungan alam level 8. Ini adalah sihir terkuat yang dimiliki Raster, pria dengan 1000 mantra dalam gudang senjatanya. Ini adalah gerakan pamungkasnya, dan hasilnya adalah Raster mengendalikan golem pohon raksasa dari dalam. Raster memerintahkan Rick untuk berlutut di hadapannya, dan dia mengejek Rick yang berencana menggunakan serangan tembakan udara. Rick menyatakan bahwa Raster sedang berkhayal. Rick bertanya kepada Raster berapa kali dia telah berlatih menggunakan golem tersebut, tetapi Raster tidak tahu karena dia menguasainya setelah hanya menggunakan beberapa kali. Rick kemudian dengan mengejutkan mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan serangan tembakan udara 100 juta kali. Saudara-saudara Raster mengira dia berbohong, dan Alice bertanya-tanya apakah 100 juta kali dalam 2 tahun, bahkan mungkin secara fisik. Tentu saja, Broxton mengungkapkan bahwa itu mungkin, tetapi hanya jika sihir ruang waktu digunakan. Raster sudah cukup mendengar, jadi dia mengumumkan bahwa saatnya menghancurkan mimpi Rick, seperti yang dia lakukan pada Link. Raster meluncurkan serangan level 8 terkuatnya, tetapi Rick melepaskan diri dari belenggu dan dengan mengejutkan menghentikan serangan tersebut dengan serangan tembakan udara level 1. Raster mengejeknya karena dia yakin bahwa dia akan menghancurkan Rick, tetapi dia terkejut ketika golemnya mulai hancur. Tembakan udara Rick kemudian menghancurkan golem Raster. Raster menolak untuk percaya bahwa ini bisa terjadi pada seorang bangsawan, sepertinya. Tetapi golemnya hancur dan dia terlempar ke tribun. Rick sekarang menghantui para elit bangsawan yang disebut-sebut, dan dia menunjukkan bahwa mimpinya masih sepenuhnya tidak terluka. Semua orang kagum melihat Rick menang karena dia hanya terlihat seperti orang tua biasa. Kelompok Rick mengucapkan selamat atas kemenangannya, dan Rick akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak percaya bahwa dia tidak menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya sampai sekarang, dan berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka. Saat itu juga, mereka mendengar saudara-saudara Raster menyuruh Raster untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi dia bertekad untuk berbicara dengan Rick. Rick sudah bisa tahu bahwa Raster bertanya-tanya bagaimana seorang elit sepertinya bisa kalah dari seorang pemula seperti Rick. Fried harus ditahan dari membela saudaranya, tetapi Rick hanya memiliki satu jawaban untuk Raster. Rick dengan sederhana menjelaskan bahwa dia membatasi jumlah teknik yang dia gunakan, dan dia melatih dirinya secara menyeluruh dalam teknik tersebut. Rick memberikan beberapa nasihat kepada Raster tentang bagaimana dia bisa melakukan hal yang sama, tetapi bangsawan itu masih marah. Raster berjanji akan menjadi penguji Rick lagi untuk promosi berikutnya dan menyatakan bahwa dia akan menang kali ini. Saudara-saudara Raster pergi bersamanya, tetapi Angelica secara mengejutkan menunjukkan rasa hormat kepada Rick. Keesokan harinya, peserta yang lulus ujian E-Rank diumumkan melalui pengeras suara. Nomor mereka diumumkan secara berurutan, jadi Rick dengan sabar menunggu sementara teman-temannya menunggu di dekatnya. Renette terkejut melihatnya begitu tenang, jadi Rick menjelaskan bahwa dia hanya mengingat sesuatu. Rick akhirnya lulus ujian, tetapi dia tampak jauh lebih tenang daripada yang diharapkan oleh Renette karena dia memiliki banyak hal yang harus dipikirkan. Rick mengingat kembali masa kecilnya ketika dia membaca sebuah buku tentang seorang pahlawan yang melawan monster paling kuat, Kaiser Arusapieto, untuk mendapatkan catatan Akashic. Namun, pahlawan itu akhirnya gagal mengalahkannya.
sehingga dia meninggalkan catatan Akashic untuk ditemukan oleh generasi petualang berikutnya. Saat itulah Rick pertama kali memutuskan bahwa dia ingin menjadi petualang seperti yang ada dalam buku ceritanya, tetapi ibunya tidak terlalu suka dia menjadi petualang karena pekerjaan itu cukup berbahaya. Jadi dia dengan lembut memberitahu Rick bahwa dia akan merasa lebih tenang jika Rick memilih karier yang berbeda. Namun, ayah Rick jauh lebih keras dan memberitahunya bahwa dia sebaiknya mendapatkan pekerjaan yang nyata sebelum membuang hidupnya sebagai petualang. Suatu hari setelah pemeriksaan rutin, Rick diberi selamat oleh dokternya yang memberitahunya bahwa dia memiliki keterampilan bawaan. Rick tidak percaya karena keterampilan bawaan adalah atribut yang sangat langka yang membuatnya mirip dengan Yamato sang pahlawan. Tetapi dokter mengingatkannya bahwa keterampilan bawaan bukanlah sesuatu yang bisa dibangkitkan melalui kerja keras, jadi ini akan memakan waktu. Namun, Rick tetap sangat senang karena ini membawanya selangkah lebih dekat untuk bisa mengumumkan dirinya sebagai petualang yang sukses kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Rick bangun dan memberitahu teman-temannya bahwa dia memiliki keterampilan bawaan, dan ketika dia akhirnya bisa menggunakannya, itu akan luar biasa. Namun, hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan akhirnya, Rick harus menerima kenyataan bahwa keterampilan bawaannya tidak akan pernah terwujud. Teman-teman Rick merasa simpati kepadanya dan mendorongnya untuk tetap mencoba menjadi petualang. Karena sebagian besar petualang sebenarnya tidak memiliki kemampuan bawaan. Lagi pula, petualang mendapatkan banyak uang, jadi pekerjaan ini tidak buruk. Namun, alasan Rick ingin menjadi petualang bukanlah untuk uang, tetapi untuk menjadi seperti pahlawan Yamato. Karena dia tidak bisa menjadi jenis petualang yang dia harapkan, Rick memutuskan untuk mencari pekerjaan nyata. Rick memberitahu orang tuanya tentang keputusannya, dan mereka sangat gembira mendengar bahwa Rick akhirnya menyerah pada mimpinya dan siap untuk mendapatkan pekerjaan yang melelahkan seperti orang biasa. Beberapa tahun berikutnya berlalu dengan Rick mempelajari pekerjaan sebagai resepsionis dan melihat banyak petualang yang hidup dalam mimpinya. Seiring berjalannya waktu, Rick semakin acuh tak acuh terhadap kenyataan, hingga akhirnya dia mulai menerima kehidupan mediokernya dan menikmati waktu yang dia habiskan dengan teman-teman dan keluarganya. Suatu hari, saat melihat buku-bukunya yang lama, dia menemukan buku cerita tentang petualangan legendaris Yamato, tetapi sekarang itu hanya sebuah dongeng lama yang pernah dia percayai. Keesokan harinya, Rick pergi bekerja dan Elisa baru saja menjadi petualang. Dia siap untuk menjalani pekerjaan yang melelahkan seperti orang biasa, dan Elisa yang baru diterima masih kesulitan dengan semua administrasi. Rick datang untuk membantunya sedikit dan mengingatkan bahwa tidak perlu terburu-buru dalam proses belajar, karena dia akan cepat menguasainya. Ada juga satu hal lagi yang ingin dia sampaikan, yaitu dari apa yang telah dilihatnya di sekitar kota, monster menjadi semakin aktif. Jadi kemungkinan akan ada quest untuk menaklukkan mereka. Elisa berterima kasih atas pemberitahuan tersebut karena dia bisa menyiapkan formulir sebelumnya. Saat Elisa pergi untuk mengurus administrasi, seorang petualang yang merupakan teman Rick masuk dan dia membawa sesuatu untuk ditunjukkan kepada Rick. Elisa sangat menghargai pemberitahuan tersebut karena dia bisa menyiapkan formulir sebelumnya. Dia baru saja kembali dari ujian promosi dan dia bangga mengatakan bahwa mulai hari ini dia secara resmi menjadi petualang B-Rank. Rick merasa senang untuk temannya, tetapi dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak cemburu melihat seseorang yang bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang petualang. Untuk mengatasi rasa cemburunya, Rick melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab dan minum sampai larut malam untuk menghilangkan rasa sakitnya. Namun, meskipun dalam keadaan mabuk, perbedaan antara dirinya dan Zaid sangat jelas. Zaid telah dipromosikan hingga B-Rank dan hidup seperti yang diinginkan Rick. Sementara itu, Rick telah duduk di kursi yang sama selama 14 tahun dan dia tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan selain pendapatan tetap dan beberapa kenaikan gaji tahunan. Bukan berarti dia berpikir bahwa dia telah menyia-nyiakan hidupnya, tetapi tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa jauh dia bisa pergi jika dia memilih untuk menjadi petualang saat itu. Tiba-tiba, Rick mendengar keributan di tengah kota, dan dia pergi untuk memeriksanya dan melihat apakah dia bisa membantu. Namun,
Apa yang dia lihat sangat mengerikan karena entah bagaimana ada troll tangan tingkat menengah di kota. Dalam keadaan normal, begitu Rick melihat makhluk itu, dia akan melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia melihat seorang wanita berjalan tepat ke arah troll dan dia tidak bisa hanya berdiri sambil melihat seseorang terluka. Jadi dia berlari ke depan wanita itu untuk mencoba melindunginya dari troll. Meskipun dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk menahannya. Saat monster itu mendekat, Rick mempersiapkan dirinya untuk kematian yang mengerikan. Tetapi sebelum itu terjadi, Rhiannon keluar di depan Rick dan memotong monster itu menjadi potongan-potongan. Dia kemudian memberitahu Rick bahwa dia menghargai usahanya untuk melindunginya. Tetapi, tidak perlu khawatir tentang keselamatannya, karena dia adalah seorang petualang terampil. Setelah itu, Dan Rhiannon berjalan bersama dan saling memperkenalkan diri. Setelah itu, Rick mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan kekuatan Rhiannon saat itu. Jadi dia bertanya apakah dia kebetulan adalah petualang B-Rank. Rhiannon mengatakan bahwa dia bukan petualang B-Rank, jadi Rick mengira dia pasti petualang A-Rank. Dan dia sangat terkejut karena bertemu petualang A-Rank di kota adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Namun, Rhiannon sekali lagi mengoreksi Rick dan mengatakan bahwa dia juga bukan petualang A-Rank. Dia kemudian menunjukkan lencana S-Rank-nya untuk membuktikan pangkatnya kepada Rick, dan kejutan yang dirasakan Rick tidak terlukiskan. Petualang S-Rank sangat kuat dan langka, sehingga ini adalah pertama kalinya Rick bertemu dengan salah satunya. Bahkan ada desas-desus bahwa Eshu sengaja mengeluarkan mereka dari daftar guild lokal dan mengawasi misi mereka secara langsung. Rick tidak percaya dia bisa bertemu dengan petualang legendaris seperti itu. Tetapi karena dia ada di sini, dia mengatakan bahwa dia memiliki pertanyaan aneh untuk ditanyakan. Jadi dia memohon kepada Rhiannon agar tidak tertawa padanya. Rhiannon meyakinkannya bahwa dia belum tertawa, bahkan sekalipun dalam 9 tahun sejak ulang tahunnya yang ke-8. Tetapi Rick tidak yakin apakah itu patut dibanggakan. Selanjutnya, Rick memberitahu Rhiannon tentang mimpinya ketika dia masih muda untuk menjadi seorang petualang dan akhirnya mengalahkan Kaisar Arusapieto. Jadi dia ingin tahu apakah menurut Rhiannon dia masih bisa mencapai mimpinya jika dia mencoba menjadi petualang hari ini, meskipun dia sudah berusia 30 tahun. Setelah melihat bagaimana Rick bertindak ketika dia mengira Rhiannon dalam bahaya, Rhiannon yakin bahwa Rick memiliki keberanian yang diperlukan untuk menjadi seorang petualang. Namun, Rick harus menyadari pentingnya cadangan mana bagi para petualang. Rick menyadari bahwa cadangan mana sulit dikembangkan kecuali dilakukan sejak masa muda. Namun sulit adalah pernyataan yang meremehkan, karena Rhiannon percaya bahwa hampir tidak mungkin membangun cadangan mana setelah Anda lebih tua. Mengingat pentingnya cadangan mana bagi seorang petualang, Rhiannon harus jujur kepadanya dan mengatakan bahwa dia tidak yakin Rick bisa berhasil sebagai petualang jika memulai dalam kondisi seperti sekarang. Rick sudah mengharapkan jawaban seperti itu, tetapi tetap saja terasa menyakitkan untuk mendengarnya. Setidaknya, dia merasa mendapat penutupan karena berita itu disampaikan oleh petualang S-Rank. Jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menyerah pada mimpinya dan menetap dalam kehidupan biasa. Rhiannon meminta maaf jika dia membuat Rick merasa buruk, tetapi Rick mengatakan tidak apa-apa karena dia menghargai kejujurannya. Selain itu, tidak setiap hari dia bisa bertemu dengan wanita secantik dia, jadi dia bahkan mengundangnya untuk makan bersama suatu saat. Meskipun dia hanya bercanda, Rhiannon langsung menerima undangan makannya dan menawarkan untuk bertemu dengannya besok untuk kencan mereka. Keesokan harinya, Rick merasa sangat bahagia. Jadi dia ingin bekerja lebih keras dari biasanya hari ini. Bahkan ketika Zeta datang, dia membanggakan status B-Rank barunya. Rick tidak menunjukkan sedikit pun rasa cemburu dan mendoakan keberuntungan untuk misi berikutnya. Pada akhir hari, Rick dengan senang hati melangkah ke jalan untuk bertemu dengan Rhiannon. Dan dia sedikit berharap bahwa mereka bisa mulai berkencan jika segalanya berjalan dengan baik pada kencan mereka. Namun, dia tiba-tiba mendengar teriakan orang-orang bahwa monster sedang menyerang. Jadi sayangnya, rencana kencannya harus batal. Karena Rhiannon seharusnya bertemu dengannya di sekitar tempat itu, Rick mengira dia pasti sudah bertarung melawan monster-monster itu. Jadi dia bergegas untuk memeriksanya. Meskipun Rhiannon tampak baik-baik saja dengan sendirinya, banyak orang yang khawatir tentangnya.
Tetapi mereka khawatir tentang monster-monster yang mendekat. Jadi Rinette meminta Rick untuk menjauh sementara dia menangani ini, dan dia membiarkannya melakukan tugasnya. Beberapa saat kemudian, medan perang dipenuhi dengan potongan-potongan monster, dan Rinette tampak seperti baru saja memulai. Namun tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang membangkitkan kenangan akan kematian semua orang yang dicintainya, dan trauma itu membuatnya jatuh berlutut. Ketika Rinette mengalami serangan panik, muncul seekor monster dan Rick tidak dilengkapi untuk melawannya. Tetapi untungnya, Zaid muncul tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Rick merasa bersyukur, tetapi dia juga tidak tahu mengapa Zaid ada di sini sejak awal. Pada saat itu, dua petualang lainnya juga muncul untuk membantu, dan Zaid memberitahu Rick bahwa Guild telah mengeluarkan quest darurat untuk menaklukkan monster-monster ini. Jadi mereka semua bergegas untuk membantu. Karena mereka sudah ada di sini sekarang, Rick harus cepat-cepat membawa Rinette ke tempat aman, sementara mereka menangani sisa monster-monster tersebut. Sementara para petualang bertempur melawan monster, Rick menyadari bahwa dia masih cemburu pada mereka seperti biasanya. Setelah Rinette mendapatkan kembali sebagian ketenangannya, dia memperingatkan Rick bahwa berbahaya untuknya berada di sini. Rick mencoba meyakinkan Rinette bahwa petualang B-Rank akan mampu menangani sisa monster-monster itu. Tetapi Rinette mengatakan bahwa mereka tidak akan cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang. Dia memberitahu Rick bahwa ada seekor naga di dekat sini, dan dia tidak akan bisa melawannya karena trauma bertahun-tahun yang tidak tertangani yang membuatnya kehilangan kendali atas sihir di dalam tubuhnya setiap kali dia merasakan kehadiran naga. Rick tidak percaya bahwa naga bisa muncul di sekitar sini, tetapi dia benar-benar melihatnya. Ketika dia berusaha untuk pergi, sesuatu terbang di atasnya, dan saat Rick melihat ke atas, dia melihat naga yang dibicarakan Rinette. Tidak masuk akal jika seekor naga muncul di kota manusia. Menurut rekomendasi Guild, jika seorang petualang yang berada di bawah peringkat A menghadapi naga, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdiri diam dan berdoa agar naga tersebut pergi dengan sendirinya. Dan apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh menyerang naga terlebih dahulu. Namun, seorang penyihir yang ketakutan malah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, yang mengakibatkan seluruh kelompok B-Rank hancur. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan naga tersebut. Jadi Zaid menyuruh semua orang untuk melarikan diri. Namun, saat mereka mencoba melarikan diri, mereka terjebak dalam sebuah penghalang yang dipasang oleh naga. Tampaknya naga tidak berniat membiarkan mereka hidup, dan mereka tidak memiliki kesempatan melawan naga itu. Tetapi Rick mulai berjalan langsung menuju naga tersebut. Zaid menyuruhnya berhenti karena sebagai seorang resepsionis, Rick tidak bisa melakukan apa-apa terhadap naga tersebut. Namun bagi Rick, jika dia akan mati juga, dia lebih baik menghadapi kematian dengan kepala tegak dan mati seperti seorang petualang. Rick pikir dia akan merasa lebih baik jika melepaskan impiannya untuk menjadi seorang petualang. Tetapi dia masih merasakan api di dalam dirinya yang mendorongnya untuk bekerja menuju tujuan itu. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah naga, dan itu tidak berdampak apa-apa. Tetapi keberanian Rick memotivasi para petualang lainnya untuk mencoba sekuat tenaga, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan kalah pada akhirnya. Mereka semua mulai melemparkan setiap serangan yang mereka miliki ke naga, tetapi itu tidak banyak membantu selain memprovokasi naga untuk menggunakan napas apinya. Zaid menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi bencana, jadi dia menggunakan keterampilan tubuh besinya untuk melindungi semua orang. Meskipun itu memungkinkan mereka selamat, mereka masih mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun, dari puing-puing yang terbakar, Rick bangkit dan berjalan. Dia berjalan langsung menuju naga tersebut. Rick mengklaim bahwa dia akan mewujudkan impiannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Naga itu menggunakan kakinya untuk menginjak Rick, tetapi di ambang kematian, kemampuan bawaan Rick yang tertidur terbangun, memberinya kekuatan yang diperlukan untuk bertahan dari injakan dan mendorong naga itu dengan mudah. Aliran sihir dari tubuhnya begitu kuat hingga tampak nyata, dan Rick menyadari bahwa inilah kemampuan bawaan miliknya. Meskipun dia berharap kemampuannya ini terbangun lebih awal, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang dia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melawan. Rick jauh lebih percaya diri dalam menghadapi naga.
Saat naga itu menembakkan semburan api lainnya, Rick mengulurkan tangannya dan memblokir api tersebut dengan energi sihirnya. Ketika akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk melawan balik, Rick melancarkan pukulan yang menembus tubuh naga dan membunuhnya seketika. Setelah semuanya berakhir, Rick kembali ke keadaan normal dan jatuh ke tanah. Ketika dia terbangun, dia berada di ranjang rumah sakit dan merasakan sakit fisik yang luar biasa. Rinette juga ada di sana dan memberitahu Rick bahwa dia telah melebihi kapasitas setiap jalur sihir dalam tubuhnya selama pertarungan dengan naga. Jadi, menurut semua laporan, sekarang harus dalam keadaan pikiran baik, dan dia siap. Dia sudah mati. Dia telah tidak sadar selama sekitar seminggu, dan selama waktu itu, Rinette telah menunggu di samping tempat tidurnya. Karena dia ingin secara pribadi mengundang Rick untuk bergabung dengan party yang dia ikuti, Orichalcum Fist. Tujuan party ini adalah mengalahkan Kaisar Arusa Pieto seperti halnya Rick. Dan setelah melihat Rick bertarung dengan keberanian semata, meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk menang, hal ini memberinya keyakinan bahwa Rick bisa menjadi lebih kuat dan bertarung di samping party S-Rank serta menjadi seorang petualang. Ini adalah pertama kalinya seseorang mendukung ide Rick untuk menjadi seorang petualang, sehingga dia sangat terharu oleh keyakinan Rinette padanya. Kembali ke masa kini, Rick baru saja resmi lulus ujian E-Rank-nya. Jadi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang petualang.